0,8 lambdanya. Ini area kurang sama dengan 2. Ini area kurang sama dengan 2. Ya, ini kurang sama dengan 2. Jadi kan D kita kurang sama dengan 2. Itu ya. Sehingga ini ada dua cara. Yang pertama kita interpolasi. Begini rumus interpolasinya. Kita lihat area antara itu 0,5184 dikurangi ini dari 0,5184 dari ini ya. Ini taruhlah dia adalah Y1 itu ya. Y1 ini Y1, kemudian kita kurangkan dengan perkalian dari X min X1, X itu adalah 2,67 yang kita cari ya. Kemudian dikurangi 2,6 per 2,8 min 2,6 kali selisih dari ini Y1, Y2 min Y1. Ini mungkin terbalik ya. Y2 atau menjadi sebenarnya apa namanya? Bisa saja nanti plus minusnya kita apa namanya? Kita aplikasikan ya. Nah, nanti intinya jumlah ini kita kurangkan gitu ya, kita kurangkan. Oke, sehingga ketemunya adalah ini kan kalau min ketemu min dia nanti jadi plus ya. Jadi nanti harusnya kembali 4,95 kali, nanti saya koreksi. Sebentar saya koreksi langsung. Jadi ini terbalik Y2 min 0,51. Ketemunya kan ini negatif ya. Negatif kalikan ini jadi positif ya. Sebentar. Tapi betul aja ini perumusan yang dulu. Negatif dari ini betul harusnya positif ya, salah. Oke, itu harusnya positif ya. Jadi udah betul. Jadi di sini ketemunya adalah 0,5184 dikurangi ini, ketemunya adalah 50,12%. Gitu ya. Jadi cara pertama adalah dengan interpolasi, ya interpolasi. Kemudian cara kedua, ini berarti Y1 min Y2 ya, Y1 min Y2. Oke, ini yang pertama interpolasi, yang kedua dengan tabel ya. Kalau dengan Excel. Dengan Excel ini lebih mudah ya, kalian bisa mencoba, kita bisa mencoba ketika menggunakan Excel. Kalian coba tadi, saya stop screen dulu. Oke, di sini misalnya, tadi kan kita ada di area di bawah 2, ya, kecil sama dengan P-nya itu lebih kecil sama dengan 2, kemudian kita ingin mengetahui titik 2, lambda 2,67 gitu ya. Jadi kita cari Poisson distribution-nya. Oh salah, harus ada sama dengannya ya, sama dengan Poisson distribution-nya ini ya. Kita cari ini rata-ratanya 2, kemudian X-nya 2, kemudian di sini lambdanya itu 2,67 ya. Kemudian kita tulis. Kita enter, ketemunya adalah 0,501.002. Ini cara yang lebih cepat ya, kita menggunakan Excel gitu ya. Jadi ini yang
2 ini adalah tadi ya area D lebih kecil sama dengan 2, kemudian 2,67 ini adalah lambdanya. Ya, lambdanya kan nggak diketahui itu lambdanya. Antara yang di tabel hanya 2,6 dan 2,8. Nah, kita kan dapatnya 2,67. Berarti kita ingin tahu, kita gunakan ini. Pertama interpolasi, yang kedua dengan Excel. Jadi lebih mudah pakai Excel ya. Gitu. Kita lanjut ke sini. Ini sudah saya tambahkan di PowerPoint-nya ya. Jadi ketika menggunakan dengan Excel. Kemudian ada pertanyaan dulu. Kemarin kita sampai sini kalau tidak salah ya. Ada pertanyaan dulu dari sini. Silahkan. Semoga sudah lebih paham ya. Ketika kemarin kita terputus. Sudah paham? Silahkan. Silahkan komentar. Maaf Bu, tadi sempat terputus. Mau tanya lagi, yang tadi di rumus Excel-nya itu 2,67. Nah, yang untuk 2-nya itu nilai apa ya, Bu? Nilai D. Ya, kita kan pakai D ini kan, D-nya 2 kurang sama dengan 2. Baik, terima kasih, Bu. Ya, jadi itu adalah nilai D. Ya, nilai D-nya adalah 2, kemudian lambda 2,67. Ada lagi? Cukup ya? Nah, OC curve itu untuk melihat seberapa ketat sih rencana kita, gitu ya, rencana kita ketika melakukan ini, perencanaan sampling ini. Ya, kalau kalian lihat di sini contohnya misalnya di sini 0,03 itu sini tarik garis ya. Di sini di sini 0,0 salah ya pada gambarnya. Sebentar, saya gambar di sini saja ya. Oke, kita lihat di sini contohnya saja ya, yang bawah ini kelihatan. Nah, ini di sini. Di sini adalah ketika misalnya kalian perhatikan ketika N berubah, maka N berubah dan C tetap ya. C itu berarti kemarin adalah apa C itu? D itu kan cacat ya. Kalau C apa kemarin ya? Masih ingat nggak? Bilangan penerimaan. Sebentar. Slide-nya nggak kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Terlihat, Bu. Slide-nya kelihatan yang kurva OC curve 3 ini. Terlihat, kelihatan? Oke, itu kok yang dicek. Siska? Maksudnya mungkin itu, Bu. Apa namanya? Yang dibagikan itu loh, Bu, di grup. Oh ya, nanti saya share lagi ini ya. Ini kan karena nambahi interpolasi dan Excel tadi ya. Ini hanya saya tambahkan karena kemarin kalian menanyakan, jadi saya tambahkan ke dalam slide. Nanti saya share lagi, oke? Jadi ini adalah OC curve-nya. Ini ketika misalnya, menurut kalian kalau misalnya di sini adalah yang pertama ini A, ini B, ini C. Mana yang paling bagus? A atau B atau C? Mana yang paling sensitif? Mana yang paling ketat menurut kalian? Ketika misalnya saya buat sampling perencanaan yang A,
paling bawah ini A, kemudian B, kemudian C. Mana menurut kalian yang paling ketat? Antara A, B, dan C. A. Yang Oke, kenapa yang A? nilai N-nya paling besar. Ya, nilai N-nya paling besar ya. Itu dari sisi logika kita bisa tahu kenapa kok A gitu ya. Karena kita nyeleksi lebih banyak gitu kan. Kita nyeleksi lebih banyak sementara C-nya tetap. Sampling penerimaan kita, jumlah penerimaan kita itu tetap ya. C-nya itu adalah sampling di mana titik di mana atau nilai di mana kita akan tetap menerima. Itu tetap. Itu 4 ya. Padahal samplingnya N-nya ditambah. Gitu. Jadi yang A yang pertama ini akan lebih sensitif dibandingkan yang B atau yang C. Gitu ya. Jadi bagaimana kalau misalnya tadi si supplier ini ingin memperbaiki tadi ya, memperbaiki apa namanya kinerjanya gitu. Dia harus mencoba untuk memperbaiki dengan mengurangi persentase dari cacatnya gitu. Ya. Cacatnya dia awalnya kan di 1 2 3 itu enggak pas. Saya mau ngepasin. Tadi dia berapa persen jadinya? Probabilitas diterimanya adalah hanya sebesar 50% ya. Jadi probabilitas diterima dia hanya sebesar dia hanya sebesar 50%. Ini adalah di sini adalah PA ya. Di sini adalah probabilitas penerimaan. Sementara di sini adalah P cacatnya. Pada cacat 3% dia tuh 0,50 sekitar tadi ya, sekitar 0,5. Ini jadinya sekitar, ini titiknya nggak pas ya. Jadi sekitar 30%. Kalau dia ingin meningkatkan persentase penerimaan, misalnya dia ingin diterima 90% gitu ya, dia ingin diterima 90%, maka dia harus meningkatkan ini ya, maaf, ini sekitar 0,18 misalnya ya. Jadi sebenarnya nggak banyak kan mundur dari atau naik dari 0,3 atau 3% ke 0,18 atau 18% atau 1,8% gitu. Jadi dia kalau ingin diterima 90% itu dia harus memperbaiki persentase cacatnya sebesar 1,8% gitu. Sekarang dia di titik 0,03 itu dia hanya diterima 50% gitu. Ya, seperti itu. Oke, kemudian kita lihat lagi contoh yang di bawah tadi. Ya, yang pertama ini semakin curam itu akan semakin sensitif ketika N-nya semakin besar. Ya, itu kalau di logika ini bisa ya. N-nya makin besar pasti kita bisa dengan lebih mudah gitu ya menemukan cacat ya, sehingga dia lebih sensitif. Kalau di sini terbalikannya ketika misalnya C-nya makin ketat ya, penerimaannya makin ketat. Ya, semakin ke sini semakin ketat. Tentu saja yang C-nya makin kecil ya, kalau N-nya tetap dia akan lebih sensitif. Gitu. Ini untuk melanjutkan materi yang kemarin yang terputus. Kita ada pertanyaan dulu, silahkan. Nanti materi ini akan saya share kembali ya, beserta materi yang ke hari ini, 12. Izin bertanya, Bu. Silakan.
tadi di di cara interpolasi itu kan rumusnya Y1 min X1 per X2 min X1. Nah, di situ tadi diketahui kalau nilai X-nya itu 2,67. Jadi dia bisa mengetahui nilai X1 dan X2. Kalau semisal putus ya suaranya, Zakaria. Semisal apa? Suaranya hilang. Halo? Zakaria, suaranya hilang. Ada yang masih mendengarkan atau saya saja nih yang kehilangan suaranya? Emang hilang, Bu. Oke. Oke, maaf Bu, saya ulangi Bu. Ya. Kan tadi di situ diketahui kalau nilai X-nya itu 2,67. Jadi kalau diurutkan ke grafiknya itu bisa mengetahui X1 dan X2-nya. Nah, semisal kalau nilai X-nya itu tepat pada 2,6 atau pada 2,8. Itu cara mencari X1 atau X2-nya gimana, Bu? Oke. Kalau tepat 2,6 atau 2,8 kan berarti kita nggak perlu interpolasi. Ini kan berarti sudah ada di sini. Ya kan? Halo, Zakaria? Oh iya, Bu. Ya, jadi kalau tepat ya sudah. Kita kan nyari karena nggak ada di sini nih. Dia nggak ada di tabel, jadi kita bingung kan? Gitu. Jadi kalau tepat ya sudah, kita tinggal pakai aja malah gampang. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin, silakan. Jadi interpolasi itu seperti apa ya? Perkiraan gitu. Ya, perkiraan yang tidak diketahui di tabel, atau mungkin kalau biasanya saya mengajar ekonomi teknik itu kira-kira persentase suku bunga antara misalnya gitu ya, kita kira-kira kita mencari perkiraan kira-kira suku bunganya berapa, yang diketahui itu hanya suku bunga A dan B. Nah, suku bunga kita tuh ada di antara itu misalnya, jadi seperti itu. Jadi kita melakukan interpolasi. Kalau itu sudah tidak ada, saya lanjutkan ke materi berikutnya ya, ke materi yang ke-12 pertemuan